Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping di kelas Bahasa Sunda SMK Garuda Nusantara. Dinten ayeuna urang teh bade ngabahas ngenaan dongeng dina sastra Sunda. Naon siari pengertian dongeng teh? Definisi dongeng nyaeta carita rekaan atanapi hayalan dina wangun lancaran atanapi prosa, yaitu cerita rekaan atau cerita buatan serta cerita hayalan yang termasuk ke dalam jenis prosa. Ya, ada beberapa jenis prosa di dalam sastra Sunda. Salah satunya contohnya yaitu adalah dongeng. Anu salajengna nyaeta tujuan dicaritakeunana dongeng. Kebiasaan ngadongeng lain bae jadi alat keur ngahibur atawa keur kalangenan. Tapi nu utama nama dongeng teh ngawariskeun ajen inajen atawa nasehat anu hade. Ini ya, kebiasaan mendongeng kepada anak-anak itu sudah dilakukan dari dulu hingga sekarang. Tujuannya apa sih? Tujuannya yaitu tidak hanya sebagai alat untuk menghibur saja atau kalangenan itu hobi saja. Namun tujuan utamanya yaitu untuk mewariskan nilai-nilai positif, mewariskan nasihat-nasihat yang baik agar bisa menjadi contoh di kehidupan. Naon wae ciri-ciri dongeng teh? Anu kahiji nyaeta dongeng kaasupna golongan carita. Dalam sastra Sunda yang termasuk ke dalam golongan cerita itu ada dongeng, ada juga nanti yang kalian pelajari carita wayang, dan ada pula carpon atau carita pondok. Ciri kedua nyaeta dongeng nyebarna secara lisan, tur teu kapaluruh saha nu ngarangna. Nah, karena sudah dari zaman dulu dongeng itu menyebar secara lisan dari satu orang diceritakan kepada yang lain dan terus menerus sampai tidak diketahui siapa sih pengarang asli dari dongeng tersebut. Ya, meskipun sekarang sudah banyak buku-buku dongeng, namun biasanya itu hanya kompilasi kumpulan dongeng dari beberapa sumber saja. Namun pengarang asli dari ceritanya itu terkadang tidak diketahui. Ciri nu katilu nyaeta sok kapanggih babandinganna jeung dongeng sejen di tempat sejen. Nah, sering terjadi itu ada yang kontennya mirip ataupun sama ya. Contoh, ada dongeng Malin Kundang yang berasal dari Sumatera Barat. Isinya ini hampir sama dengan dongeng legenda Batu Menangis yang berasal dari Kalimantan, yaitu sama-sama menceritakan tentang seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Atau yang lebih identik lagi, cerita Malin Kundang dengan cerita yang berjudul Si Lancang. Itu berasal dari daerah yang berbeda, tapi ternyata isinya hampir sama. Ciri nu kaopat nyaeta ngandung nasehat anu hade keur pieunteuneun jalma rea. Dalam semua dongeng pasti ada nasihat, ada pelajaran, ada hikmah yang ingin disampaikan kepada para pembaca atau para pendengarnya. Untuk apa? Yaitu sebagai pieunteuan atau percontohan, sebagai pelajaran yang bisa diambil oleh mereka. Ciri nu terakhir nyaeta aya babagian caritana nu sok teu kaharti ku akal. Namanya juga dongeng tadi ya, cerita rekaan, buatan atau cerita hayalan. Pasti dalamnya ada sesuatu yang tidak masuk akal. Anu salajengna nyaeta rupa-rupa dongeng atau jenis dongeng. Ini diambil dari sumber buku Pamekan Bahasa Sunda Kurikulum 2013. Nah, jenis-jenis yang dibahas di sini yaitu berdasarkan teori dari Yus Rusiana, seorang ahli cerita lisan. Menurut Yus Rusiana, ada 4 jenis dongeng. Pertama ada fabel, parabel, sasakala, dan juga mitos. Kita lanjut ke pengertian dari tiap jenis dongengnya. Anu kahiji nyaeta fabel. Fabel nyaeta dongeng anu nyaritakeun kahirupan sasatoan. Fabel ini fokus menceritakan tentang kehidupan hewan-hewan. Jadi tokoh yang ada di dalam dongengnya adalah sasatoan atau hewan-hewan seperti kuya, kura-kura, maung atau harimau, manuk, burung, jeung sanjabana. Anu kedua nyaeta parabel. Parabel dongeng anu nyaritakeun kahirupan jalma di masyarakatna. Parabel ini fokus menceritakan kehidupan seseorang di lingkungan masyarakat. Contoh, kalau orang biasa contoh seperti tukang tani, ya, tukang angon atau si penggembala. Bisa juga cerita tentang seorang raja atau seorang putri. Nah, parabel ini juga
bisa nyaritakeun kahirupan jalma dina sajarahna. Bisa jadi isinya yaitu sejarah perjalanan seorang wali atau seorang nabi. Itu adalah parabel. Salajengna nyaeta pengertian dongeng sasakala. Dongeng anu nyaritakeun asal-usul atau legenda kajadian tempat, barang sasatuan jeung tutuwuhan. Jadi, dongeng sasakala ini nama lainnya adalah legenda yang fokus menceritakan asal-usul terjadinya suatu tempat, barang, hewan, ataupun tumbuhan. Contohnya, asal-usul tentang Danau Toba atau dongeng yang lainnya. Nah, yang terakhir ada mitos. Mitos ini dongeng anu nyaritakeun makhluk ciciptaan atau makhluk hayalan, bangsaning jurig jeung siluman. Kalau tadi sasakala itu asal-usul tempat ya, itu bukti sejarahnya kadang juga ada, tapi kalau mitos ini benar-benar dongeng yang tokoh-tokoh di dalamnya itu hanya makhluk-makhluk hayalan saja, seperti siluman yang memiliki kekuatan yang luar biasa ataupun jurig dan yang lainnya. Nah, jadi itu ya jenis-jenis dongengnya. Jangan sampai lupa ada fabel, parabel, sasakala atau legenda, dan juga ada mitos. Adapun aspek-aspek dongengnya, yang pertama yaitu pelaku dongeng. Tokoh siapa saja yang menjadi pelaku dalam dongeng tersebut. Nu kedua nyata logika dongeng. Eusi caritana kaharti ku akal atau henteu masuk akal atau tidak ya. Yang ketiga nyata nasihat dongeng. Wuruk atau pelajaran apa yang terkandung dalam dongeng tersebut. Keempat nyata pajamanan dongeng. Apakah ceritanya berlatar waktu zaman dahulu atau mungkin sudah kekinian. Nah, ini ada beberapa contoh judul dongeng, dan saat kalian baca judulnya saja, kalian harus berlatih untuk bisa mengidentifikasi jenis dongeng apa. Sini ada 3 judul ya. Yang pertama Maung Bodas, Kuyak jeung Monyet, Sirum jeung Japati. Ini kan tokohnya hewan semua, berarti masuk ke dalam jenis fabel. Masalah jeung nanya aya dongeng Nyi Roro Kidul, seorang tokoh perempuan yang memiliki kesaktian yang luar biasa yang merupakan penguasa Laut Kidul. Nah, ini termasuk ke dalam jenis mitos. Ada juga asal-usul Talaga Biru. Dari judulnya saja sudah jelas ya, dongeng tentang asal-usul, berarti dia termasuk ke dalam sasakala atau legenda. Yang terakhir, ini ada seorang tokoh yang diceritakan tingkah lakunya, kisahnya yaitu tentang si Kabayan. Seorang tokoh yang hidup di masyarakat yang biasanya memiliki tingkah laku yang unik. Nah, ini termasuk ke dalam jenis parabel. Sekian untuk penjelasan pada sesi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.